sekali adalah surat beliau pada salah seorang khalifah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini zaman itu masih surat, masih belum bisa ngirim WA. Katanya Imam Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah kesayangannya para ulama. Amma ba'du wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia ini adalah tempat pengembaraan, bukan tempat tinggal untuk selamanya. Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai bentuk hukuman dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi kalau dilihat dari kisahnya Nabi Adam, hidup kita di dunia ini hukuman. Maka berhati-hatilah dengan dunia. Sesungguhnya orang yang sadar bahwa dirinya akan meninggalkan dunia akan selalu mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Dan orang yang selalu terikat dengan dunia tidak akan sempat beramal untuk bekalnya di akhirat. Setiap saat selalu ada yang menjadi korban tipu daya dunia. Barang siapa yang tersanjung oleh dunia akan terhina. Barang siapa yang cinta dunia akan kekurangan bekal untuk akhirat. Dunia ibarat racun, siapa yang memakannya akan binasa. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang sedang mengobati lukanya. Selalu sabar menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan yang panjang. Memang tidak enak disuruh menafikan dunia itu, karena hidup kita terbiasa dengan segala kenikmatan dunia. Tapi ayo, katanya Imam Hasan Al-Basri, kita bermental seperti orang yang sedang luka, menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan panjang. Ia selalu rajin mengobati lukanya agar tidak mengalami rasa sakit berkepanjangan. Kalau kamu tidak bisa perih sesaat, nanti lukamu akan semakin panjang, sakitmu akan semakin lama. Berhati-hatilah dengan dunia yang penuh tipu daya dan khayalan. Dunia terlihat indah, tapi terhias dengan tipuan dan fitnah. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, dunia hanyalah mimpi, sedang akhirat adalah nyata. Di antara keduanya adalah kematian. Banyak para hamba yang terlena dengan mimpinya. Jika engkau selamat dari tipu daya dunia, maka engkau pun juga akan selamat dari huru hara besar kekuasaan. Jadi para pemimpin, kuncimu cuma satu: jangan tertipu oleh dunia. Namun jika engkau tertipu, aku tidak menjamin engkau akan selamat. Nah, ini nasihat untuk para pemimpin. Dan memang menurut Imam Hasan Al-Basri, cinta dunia itu dosa besar. Kenapa? Demi Allah, aku tidak takjub terhadap sesuatu seperti takjubku kepada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar. Demi Allah, sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk dosa besar. Bukankah semua cabang dosa besar itu disebabkan oleh cinta dunia? Korupsi, perampokan, pembunuhan, semua dosa besar. Sumbernya apa? Cinta dunia. Cinta harta, cinta kenikmatan dunia, cinta sesuatu atau seseorang. Bukankah berhala-berhala disembah, Allah diduharkai karena cinta dunia? Maka seseorang yang tahu tidak akan mengeluh akan kehinaan dunia, tidak akan berlomba mendekatinya, dan tidak akan putus asa karena jauh darinya. Kalau hanya dunia, tidak masalah kita dianggap hina, tidak masalah kita dianggap kalah, tidak masalah kita tidak sukses.
kalau hanya dunia. Itu pesannya Imam Hasan Al-Basri. Oke, kalimat-kalimat semacam ini enak, indah kalau diucapkan. Tapi nanti keluar dari sini koyo biasa nih. Harus sanggup ya. Kayak tadi loh. Kayak orang sedang sakit, terluka. Ya memang agak perih. Puasa sedikit agak lapar. Tapi nanti kita terhindar dari sakit yang lebih panjang. Ada dialog unik dari Imam Hasan Al-Basri dengan muridnya. Satu ketika ada muridnya tanya, "Wahai Abu Sa'id," karena beliau nama lengkapnya kan Abu Sa'id Hasan bin Abdul Hasan Al-Yasari Al-Basri. "Wahai Abu Sa'id, pakaian apa yang engkau sukai?" Jawabannya, yang paling tebal, yang paling kasar, yang paling buruk di mata manusia. Muridnya protes, "Bukankah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan?" Jawabannya Imam Hasan Al-Basri, "Wahai anakku, engkau salah paham. Keindahan di situ bukan itu maksudnya. Andai kata keindahan di sisi Allah itu karena pakaian, tentulah orang-orang lacur itu lebih mulia dari orang baik. Pejabat-pejabat koruptor yang kaya raya itu mobilnya indah, bajunya indah, istrinya indah, indah semua. Apa mereka paling dicintai Allah gara-gara itu? Kan tidak. Keindahan dalam kalimat itu maksudnya apa? Sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, berakhlak mulia. Itulah keindahan. Itulah yang disukai oleh Allah. Jadi kalau engkau sedang berjuang menjauhi maksiat, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang menjalankan ketaatan pada Allah, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang mewujudkan akhlak mulia, yang engkau lakukan itu indah. Bukan bajumu, bukan model rambutmu, bukan selfie-selfiemu itu. Keindahan itu ada pada akhlakmu. Itu kita kemarin kan memahami kalimat ini. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Katanya Imam Hasan Al-Basri, keindahan di situ bukan keindahan lahiriah, tapi keindahan batiniah. Oke, terus. Nah, ada 3 ajaran sufistik yang dipelopori oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama zuhud, yang kedua khauf, yang ketiga roja. Khauf dan rojak dulu pernah kita bahas khusus. Yang rojak pada philosophy of hope, filsafat harapan. Yang khauf pada filsafat ketakutan, philosophy of fear. Zuhud itu apa? Tadi saya bilang definisinya kecil, memandang kecil. Zahada, memperlakukan dunia ini hanya sebagai jembatan. Karena dunia ini jembatan, jangan sibuk membangun apa-apa di dunia. Ambil saja secukupnya asal kalian bisa lewat dengan aman, nyaman, selamat, membawa bekal untuk kepentingan tujuanmu di seberang jembatan. Selama ini salah cara hidup kita, katanya Imam Hasan Al-Basri, kita terlalu banyak membangun banyak hal di atas jembatan. Jembatan itu kan hanya untuk dilewati, tidak untuk ditinggali. Kita hanya sementara. Orang Jawa punya istilah, dunia ini hanya mampir ngombe, mampir sebentar untuk minum, terus jalan lagi. Jangan lama-lama, berhenti, nanti kamu tidak nyampe. Jalan terus, ilaihi roji'un. Nah, zuhud itu nanti dalam teorinya ada 3. Ada zuhud yang sifatnya fardu, ada zuhud yang sifatnya fadl, utama, ada zuhud yang sifatnya salamah. Zuhud yang fardu itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Harusnya kita semua ini seorang zahid. Kalau tidak, ada yang salah. Khususnya di zuhud yang fardu ini.
Jadi tidak boleh ada yang tidak zuhud. Semua orang harus zuhud di level zuhud yang fardu, yang fard. Ada zuhud yang fadl. Fadl ini meninggalkan bahkan hal-hal yang halal demi alasan kehati-hatian. Iya sih, halal ndak apa-apa, cuma aku khawatir kalau di situ terus nanti ketagihan di situ terus ndak bisa berubah malah rusak. Mending ndak deh. Nah, itu zuhud yang fadl. Iya sih, punya mobil gonta-ganti itu ndak masalah, punya mobil banyak juga ndak masalah. Tapi aku khawatir kalau aku gonta-ganti mobil, punya mobil banyak, nggak bisa menahan hasrat tamakku, malah nanti blunder. Nah itu udahlah, ndak usah gonta-ganti mobil, beli satu aja yang paling mahal, paling bagus. Nah itu zuhud yang fadil. Oke. Kalau dari wajahku sih nyari yang cantik itu mesti bisa lah. Tapi yo khawatirku, nah itu zuhud yang fadil. Jangan terlalu cantik lah, nanti jadi pikiran terus, nanti nggak konsentrasi ibadah. Misalnya ada dalam hidup ini banyak hal yang boleh kok, ndak kok yang itu ndak haram, boleh. Tapi terus kamu batasi sendiri, ndak apa, saya itu orangnya mudah tergoda ya Pak, ndak usahlah, saya milih yang lain saja, yang sekiranya saya ndak tergoda. Itu namanya zuhud fadl. Ada yang zuhud salama. Zuhud salama ini untuk yang syubhat. Kalau tadi kan jelas halal tapi kita batasi. Kalau yang awal jelas haram, kita tidak boleh bantah. Kalau yang itu kita harus zuhud. Ada yang ketiga, yang salama. Yang salama ini yang sifatnya syubhat. Bisa ya, bisa enggak sih. Disebut halal juga tidak ada dalilnya, disebut haram juga tidak ada dalil tegasnya. Tapi untuk lebih hati-hatinya, saya tidak dulu deh. Ini namanya zuhud salama. Tidak jelas halal haramnya, saya minggir dulu. Nah ini zuhud salama. Jadi meninggalkan dunia, menjauh dari dunia itu ada yang fardu, ada yang utama, ada yang demi keselamatan. Fard, fadl, dan salama. Oke, itu kalau zuhud. Kalau khauf, saya tidak perlu menjelaskan detail. Khauf itu, kalau katanya Imam Hasan Al-Basri, antara lain takut melanggar hukumnya Allah, takut membuat Allah murka. Dan itu katanya Imam Hasan Al-Basri, takut yang membuat hatimu tentram. Pak, saya takut kalau saya berdosa, Pak. Ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergerak menuju wilayah dosa. Ini menentramkan. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak, tentram. Ujian nyontek, alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya. Tapi pada akhirnya kamu takut. Wah, jangan-jangannya banyak. Begitu ragu-ragu, ketakutanmu banyak. Awalnya tentram, tapi ujungnya takut. Mending awalnya takut, tapi ujungnya tentram. Itu khauf namanya. Imam Hasan Al-Basri ini dikenal, memang wajahnya kelihatan kayak orang yang sedih terus. Jadi orang yang muram. Karena dia selalu berpikir, apakah Allah ridho padaku. Kemarin waktu kita membahas tentang Robiah Al-Adawiyah, kan ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Hasan Al-Basri ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. Yang pertama, takut mengenang dosa yang telah lampau. Dan yang kedua, takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Jadi takut tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu dosaku yang dulu, kemudian masa depan umurku tinggal berapa.
Ini kan tidak jelas. Saya sering bilang kalian yang masih muda tidak usah kepedean bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua. Jatah itu sudah tidak bisa dibantah lagi, rahasianya Allah. Bisa 1 detik, 2 detik setelah ini, bisa ratusan tahun yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Kalau kamu menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal baik, apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang? Jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut. Tidak boleh tidak ada takutnya sama sekali. Yang ketiga, paling tidak takut setelah mati, takut kiamat dan lain sebagainya. Takut itu katanya Imam Hasan Al-Basri ada beberapa jenis. Dulu ini pernah saya sampaikan di waktu kita ngomong tentang fear, philosophy of fear. Ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kalau khauf itu takut karena sadar bahwa aku itu lemah. Ya Allah, aku itu lemah. Ada apa-apa sedikit tergoda. Kira-kira kuat tidak ya aku ini menghabiskan umur dalam kebaikan, wong aku ini lemah. Itu khauf. Kalau wajal, takut pada sesuatu yang lebih tinggi karena kekuasaan dan hukumannya. Ini kayak gemetar. Wajal itu makna literalnya gemetar. Kita di hadapan Allah harusnya gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kuasa apapun. Beliau punya kuasa atas pahala, dosa, hukuman. Ini namanya wajal. Kayak kalian habis melanggar apa, terus dulu waktu SMA dipanggil guru BP, terus kamu gemeteran sebelum masuk ruangan, itu wajal. Atau kalian waktu salah apa sama dosennya, apa malesu tanda tangannya, apa terus dipanggil, itu wajar. Karena kamu tahu beliau punya kuasa atas dirimu untuk memberikan hukuman. Ada lagi khosyah. Khosyah ini takut yang sangat besar. Yang ini nanti pangkalnya, awalnya iltija. Iltija ini terus yang membuatmu ingin berlindung pada yang punya kuasa. Itu namanya khosyah. Kamu takut dipukul kakakmu waktu kecil, terus kamu lari-lari nyari ayahmu apa ibumu untuk berlindung. Itu namanya khosyah. Ada rohbah. Rohbah itu enggan, lari dari sesuatu yang tidak disukai. Rohbah itu lawannya rohbah. Kalau rohbah itu suka, kalau rohbah benci. Jadi takut yang membuatmu benci itu rohbah. Ada yang ngejar-ngejar kamu sampai kamu takut, ini jangan-jangan mau ganggu aku ini, terus kamu lari. Itu namanya rohbah. Ada haibah. Kalau haibah ini takut karena merasa kalah level. Kalau sama Allah, ya Allah yang maha besar, maha tinggi, kita takut dan gentar. Pertandingan kok level RT melawan Barcelona atau Madrid misalnya, wah itu haibah namanya. Sebelum tanding sudah kalah duluan. Itu namanya haibah. Oke, jadi ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kita harus punya ini. Orang Jawa menyebutnya wong iki ya kudu duwe wedi. Nek gak roh wedi, kalau ndak tahu rasa takut, hidupmu akan susah sendiri. Karena yang bisa ngerem hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu khauf. Kalau kita ndak takut sama sekali, malah membahayakan hidup kita. Paling tidak takutlah ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, kita tertawa, kita merasa puas. Padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita, kemudian berfirman, aku tidak menerima amal kalian sedikit pun. Oh, ini paling menakutkan.
Kalian sudah merasa jadi anak soleh, merasa saya rajin ngaji loh Pak, tahajud juga lumayan, duha tidak pernah terlambat. Kalian kan puas, merasa aku soleh beneran, surga ini, mesti aku swarga. Mesti kan kamu gitu terusan. Temanku apalagi, temanku itu sholatnya aja masih bolong-bolong, itu kan surga. Kita tertawa. Padahal bisa jadi Allah menengok amal kita, kemudian berfirman, semua amalmu tidak ada yang aku terima. Itu mengerikan, itu sudah. Paling tidak takutlah ini, karena Allah yang kuasa atas ini. Banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Jadi seandainya kalian tidak takut apapun, harusnya kalian takut kalau ini terjadi. Allah tidak meridhoimu, tidak menerima amalmu. Meskipun kamu merasa sudah plus, sudah surplus, pahalamu banyak. Saya itu Pak mesti jamaah di masjid Pak, tinggal dihitung. Sekali jamaah 27 kali 5 kali 30 banyak loh Pak itu. Kalau ada kotaan masjid itu paling tidak saya 5.000 atau 10.000. Anggap saja 10.000. Itu pahalanya dilipat gandakan 700.000 kali. 700.000 kalau 10, wah banyak. Jadi kalau dosa kecil-kecil sudah nggak ngefek, sudah timbangannya sudah banyak. Misalnya kalian kalkulasi begitu, padahal nanti Allah tidak ada yang tak terima satupun amalmu. Itu alamat sudah. Takutlah ini paling tidak seaman apapun hidupmu, karena ini murni hak prerogatifnya Allah. Jadi ada takutnya, tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya, ada harapan. Percaya pada kemurahannya Allah. Iya, Allah itu memang syadidul iqab, tapi Dia juga Ghafurur Rahim. Kalau terlalu berat di syadidul iqab, jangan-jangan nanti kita putus asa. Kalau putus asa haram. Kalau terlalu berat di Ghafurur Rahim, jangan-jangan nanti kita sembrono, menyepelekan. Jadi harus imbang, khauf dan roja. Yang kedua, roja itu husnudzon pada Allah, berpandangan baik pada Allah. Itu husnudzon. Jangan-jangan Allah tidak menerima amalku ya. Nah, ini untuk pancatan biar kamu tidak sembrono. Tapi juga jangan putus asa. Insya Allah, Allah itu sangat sayang pada ciptaannya, jauh melebihi sayangmu padanya. Nah, itu roja namanya. Yang ketiga, dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah. Yang keempat, senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik, akhirat. Jadi hatinya tertambat tidak pada dunia tapi pada akhirat. Itu alamat orang roja. Akhirat kan yang akan datang, bukan sekarang. Roja itu kan tentang hal yang akan datang. Kemudian memandang Allah itu penuh rahmat, penuh sayang. Nanti ada teorinya, rojak itu ada rojak yang terpuji, ada rojak yang tercela. Hati-hati ya. Yang tercela dulu. Rojak yang tercela itu bagaimana? Orang yang kayak tadi terlalu berharap akan kemurahannya Allah tapi tidak melakukan apa-apa. Dosanya oke tapi terus tenang aja, Allah Maha Pengampun. Dosa kayak gini tidak ada apa-apanya. Maafnya Allah itu, ampunannya Allah itu wasiat kulli syai'. Jadi santai aja, jangan stres. Nah, tapi nggak ngapa-ngapain, tetap dosanya dilanjutkan seperti sebelumnya. Ini tercela, tidak boleh. Kalau memang kita merasa lemah, banyak dosa, yang dikedepankan jangan rojaknya, tapi khaufnya. Jadi perjuangannya lewat jalur